berjumpa dan selamat bergabung dengan channel Zona Motivasi Soleh Family. Untuk teman-teman YouTuber, saya akan memberikan tip atau motivasi terutama bagi teman-teman YouTuber pemula sama seperti saya. Karena menjadi YouTuber pemula itu ternyata tidak gampang, teman-teman. Itu sangat susah banget. Saya sendiri pun sudah beberapa bulan ini mencoba menjadi YouTuber. Ternyata sangat susah banget. Dan di kesempatan ini saya akan membagikan tip atau motivasi dan pencerahan. Semoga bermanfaat dan membawa wawasan. Sebenarnya sih ini motivasi buat diri saya sendiri, cuman ya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman YouTuber juga. Saya sudah mengunggah beberapa konten, mungkin udah 9 atau 8 konten yang saya sudah unggah. Dan di situ ternyata subscribernya itu tidak banyak, teman-teman, dan jam penayangannya pun sangat sedikit. Kadang subscriber itu naik dan kadang-kadang hilang sama sekali, bahkan turun anjlok sama sekali. Saya sudah mencoba segala cara yang saya tonton di channel-channel yang lain dengan cara-cara mereka itu yang mengasih motivasi, mengasih saran ke saya, tapi tetap saja tidak berhasil. Mungkin bukan kesalahan mereka yang mengasih saran, tapi memang kesalahan diri saya sendiri. Seperti apa kesalahan itu, saya sendiri pun bingung. Nah, dari itu saya menggali terus, belajar, dan ternyata kesalahan dari diri saya itu bukan masalah dengan cara agar dapat subscriber banyak itu dengan cara sub atau cara yang lain. Tadinya saya akan membeli subscribe atau view itu di jasa penjual view, tapi saya batalkan karena saya pikir percuma juga kalau nanti akhirnya anjlok dan kadang-kadang tidak bisa mengangkat channel saya. Hanya untuk itu saya pun belajar dan saya cari-cari di mana letak kesalahan saya itu, kok bisa channel saya itu tidak berkembang. Dan ternyata setelah saya selusuri, ternyata konten saya itu tidak menarik, teman-teman. Saya sendiri pun ibaratnya berpikir bahwa konten saya itu mungkin tidak menarik, makanya yang menonton konten saya itu merasa bosan, tidak menarik, dan mungkin tidak bermanfaat. Setelah saya selusuri mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman juga merasa seperti itu. Maka dari itu saya belajar mencari agar bisa membuat konten itu yang menarik dan disukai penonton. Bahkan gimana caranya itu penonton itu bisa balik lagi ke channel kita. Seperti itu, teman-teman. Dan saya lihat ternyata emang benar, kalau kita memilih konten yang tidak menarik itu sangat membosankan. Biarpun kita meminta bantuan untuk saling subscribe, itu percuma. Mungkin kita jujur menonton konten dia itu, karena sekarang kan YouTube kan ada peraturan itu minimal itu kan kita nonton 3 menit atau lebih baru bisa subscribe, like, dan komen. Tapi kalau konten kita tidak menarik, orang itu paling nonton kita itu sebentar, ya mungkin di subscribe, tapi masuknya ke spam karena merasa bosan melihat konten kita tidak menarik untuk ditonton. Jadi dia subscribe, kita nonton lebih ibaratnya konten dia, tapi dia nonton konten kita hanya 1 menit atau enggak nyampe 2 menit, dia subscribe tapi terus masuknya ke spam karena emang terkena kebijakan dari komunitas YouTube itu sendiri. Nah, dari itu saya menggali, terus saya membaca-baca artikel, melihat-lihat YouTube orang lain yang sudah profesional, membuka YouTube channel-channel yang
ibaratnya sudah subscribe-nya banyak, gimana caranya kok mereka itu bisa seperti itu, Mas? Sampailah saya ke satu titik, itu satu channel, itu Mas Alif Bata atau Alif Gustahiyat. Saya baca-baca artikelnya, saya lihat-lihat YouTube-nya, saya lihat komennya, dan saya lihat dari komentatornya, kok bisa channel Mas Alif itu sederhana tapi judulnya gampang dicari orang, yaitu dia memakai channel musik yang mengcover lagu-lagu yang sudah terkenal, lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop, dangdut, dan lagu-lagu luar negeri, tapi bisa diterima oleh penggemarnya. Padahal dia hanya mengcover dengan gitar akustik dan suasana yang sangat sederhana sekali, tapi kok bisa mengena karena emang kontennya itu sangat menarik. Lagu-lagu dia itu sangat enak, walaupun lagu tidak enak, di cover sama dia itu bisa enak. Bahkan konten-kontennya itu sangat ditunggu oleh penggemarnya sampai sekarang ini, yang mencapai ibaratnya subscribernya itu Mas Albi itu hampir 5 juta dengan penayangan dan view itu berjuta-juta kali, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Saya lihat, saya baca-baca artikel, ternyata Mas Alif itu sangat simpel. Dia itu membuat konten, memang awalnya itu hanya buat dokumentasi saja, buat di YouTube, di Instagram atau di Facebook. Berhubung konten itu sangat menarik, itu banyak penggemarnya, itu banyak yang subscribe, itu banyak yang like, bahkan banyak yang ditunggu-tunggu ibaratnya konten baru dia. Ternyata bikin konten itu harus menarik, harus datang dari hati, itu menggali potensi diri kita, kemampuan diri kita itu seperti apa dalam membuat konten, bisa apa kita dalam membuat konten itu agar bisa menarik seperti Mas Alif itu. Bahkan ibaratnya dia itu tidak mengharapkan like, komen, atau subscribe, karena emang niat dari awal dia hanya dokumentasi saja. Karena berhubung ibaratnya kontennya itu menarik, ya jadilah seperti Mas Alif sekarang ini. Maka dari itu saya belajar harus seperti apakah bikin konten itu. Ternyata satu, harus menarik bikin konten. Kedua, harus menggali dalam diri kita, potensi dalam diri kita itu seperti apa, kemampuan dalam diri kita itu seperti apa, agar bisa menjaring atau menarik penonton bahwa konten kita itu bagus, bermanfaat, menjadi motivasi buat teman-teman YouTuber yang lain, jadi motivasi buat penonton. Dan yang ketiga, kita harus bikin konten itu yang sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, tidak melanggar peraturan YouTube, tidak melanggar ibaratnya. Ya intinya yang nomor satu itu kita mesti bikin konten yang original. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita jangan mengharapkan dulu subscriber banyak, view banyak. Gali dulu dalam potensi diri kita menjadi seperti apa. Cari dulu pencerahan, mesti bikin konten seperti apa agar bisa menarik. Jadi jangan buru-buru menghayal untuk dapat 1000 subscriber, 4000 penayangan agar bisa dimonetisasi. Jadi kita harus menyiapkan channel kita itu dari awal. Mungkin channel itu gampang, tapi menyiapkan konten yang menarik buat disukai orang, buat disukai penonton, buat subscriber penonton, buat like penonton, dan ditunggu penonton. Ibaratnya upload video kita atau konten kita itu sangat susah, tidak segampang yang kita bayangkan. Disitulah saya berpikir bahwa nomor satu, kita harus mempersiapkan konten yang sangat menarik, menggali potensi dalam diri kita yang bisa dibikin konten agar membuat menarik yang menonton, agar ibaratnya penonton itu tidak lari. Walaupun kita hanya minta bantuan dari
teman-teman youtuber yang lain yang sudah terkenal, yang sudah ini, biarpun hanya saling subscribe, tapi kalau konten kita tidak menarik, itu tidak akan ditonton lama, bahkan apalagi kalau membosankan, paling hanya dilihat 1-2 menit, diklik subscribe, udah, dia tidak mengharapkan lagi konten kita karena tidak menarik. Akhirnya masuk kemana? Masuk ke spam dan tidak ada hitungannya. Makanya mulai sekarang, buat teman-teman youtuber, buat teman-teman yang ingin membuat konten, jauhkanlah berpikir untuk mencari 1000 subscriber atau 4000 view, tapi berpikirlah mencari konten yang menarik buat ditonton, agar penonton itu bisa balik ke kita lagi, subscriber kita, like kita, komen kita. Di situ kita akan tahu bahwa konten kita itu menarik atau tidak. Maka sama seperti saya, makanya saya bikin video konten ini untuk memotivasi teman-teman semua agar tidak putus asa, tapi harus berpikir positif, menggali kemampuan dalam diri kita, menggali ibaratnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat konten yang menarik agar disukai penonton. Segitu saja motivasi dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman buat kita. Kalau ada saran dan apapun itu, tulis di komen. Jangan lupa like and subscribe kalau emang itu bermanfaat buat teman-teman semua. Kita berbagi, sharing, saling support agar agar channel-channel baru ini bisa berkembang. Bagaimana caranya? Terima kasih.